Amalia Solo Sumarto dengan NIM 402241117. Di sini saya akan menceritakan dongeng dengan judul Danau Biru. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan yang sangat luas dan hijau, hiduplah 3 sahabat yang memiliki sifat yang sangat berbeda setiap mereka. Hutan tersebut memiliki pohon-pohon yang menjulang sangat tinggi, bunga yang liar berwarna-warni, serta suara kicau burung merdu pada tiap paginya. Udara di hutan tersebut juga sangat sejuk dan segar, apalagi ketika matahari mulai menyinari dedaunan yang basah oleh embun. 3 sahabat itu adalah Rara, si kelinci putih yang sangat ceria, suka sekali berbicara, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Piko, yaitu beruang kecil berwarna coklat yang pemberani dan ingin mencoba hal baru tiap harinya. Serta Mimi, yaitu rusa mungil yang pemalu tetapi memiliki hati yang lembut. Rara selalu menjadi yang paling berisik di antara mereka. Ia tidak bisa diam selalu dan selalu penasaran ingin sesuatu hal yang baru. Ayo kita ke sana. Lihat. Apa itu? Menurut kalian, kira-kira apa ya di balik pohon itu? Begitulah Rara setiap hari. Berbeda dengan Piko, ia selalu menantang dan mencoba hal-hal yang baru. Tenang saja, aku pasti bisa, katanya dengan percaya diri. Sementara itu, Mimi adalah sahabat yang paling tenang. Ia jarang sekali berbicara keras atau mencoba hal-hal baru yang berbahaya. Tapi walaupun begitu, Mimi sangat baik hati dan selalu menjaga ataupun membantu teman-temannya dalam keadaan susah. Di dekat tempat tinggal mereka terdapat sebuah danau yang sangat jernih, yaitu Danau Biru. Danau itu memiliki air yang sangat jernih sehingga bisa melihat bayangan pohon ataupun langit yang ada di atas. Pada pagi hari, air danau itu diterangi oleh cahaya matahari sehingga terlihat seperti serpihan kaca, yang dimana air danau itu terlihat sangat jernih dan sangat cerah karena pantulan cahaya matahari. Air danau itu saat siang hari biasanya didatangi oleh para hewan yang ada di hutan untuk mengambil minum ataupun untuk menyegarkan badan. Namun, ada satu hal yang selalu diingatkan oleh hewan-hewan tertua yang ada di hutan. Jangan pernah main ke Danau Biru saat malam hari, kata kakek burung hantu pada suatu sore. Kakek burung hantu adalah hewan yang paling tua dan bijaksana di dalam hutan. Bulunya hitam dan cara bicaranya yaitu tegas. Kenapa memangnya? Tanya Rara sambil memiringkan kepala penasaran. Karena saat malam tiba, kabut tebal akan turun dan menutupi seluruh jalan di danau. Dan sudah banyak sekali hewan yang tersesat ketika mereka pergi malam hari, jawab kakek burung hantu. Mimi langsung terlihat takut. Seram sekali. Namun Rara malah tertawa kecil. Itu mungkin cerita supaya anak-anak gak keluyuran malam, jadi mereka takut. Kakek burung hantu hanya menghela napas pelan melihat aksi mereka. Suatu sore saat langit mulai berwarna jingga, ketiga sahabat itu bermain di pinggir Danau Biru. Mereka melempar batu kecil ke permukaan air dan melihat lingkaran-lingkaran kecil muncul di atas danau. Lihat pantulannya, danau ini cantik sekali. Piko sangat kagum. Mimi tersenyum sambil duduk di atas batu.
Aku suka suasana di sini, tenang sekali. Tiba-tiba Rara berdiri. Ia menyipitkan mata di arah pepohonan yang ada di ujung danau. Di balik semak-semak, terlihat cahaya kecil berwarna biru yang berkedip pelan. Tunggu, itu apa ya? Tanya Rara penasaran. Lalu Piko pun langsung berdiri semangat. Ayo kita lihat. Mimi terlihat ragu, tapi hari sudah mulai gelap. Langit perlahan berubah menjadi lebih gelap. Angin dingin mulai terasa di antara pepohonan. Namun, rasa penasaran Rara dan Piko jauh lebih besar. Sebentar saja, Kak. Akhirnya, Mimi pun ikut berjalan karena dia tidak berani untuk ditinggal sendirian di antara danau tersebut. Mereka mulai memasuki ke bagian hutan yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Semakin jauh mereka berjalan, pepohonan pun menjadi semakin rapat. Cahaya matahari perlahan menghilang, tertutup ranting-ranting besar. Suasana hutan menjadi sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka dan desir angin yang terdengar. Teman-teman, aku takut, kata Mimi pelan sambil mendekat ke arah Rara. Tenang saja, sebentar lagi kita pasti menemukan cahaya itu, jawab Rara walaupun sebenarnya ia juga merasa gugup. Namun, tiba-tiba Piko tersandung akar besar dan jatuh terguling. Aduh! Rara dan Mimi langsung lari menghampiri Piko. Piko, kamu gak apa-apa? Piko pun mengusap kepalanya sambil meringis. Saat itulah mereka sadar akan sesuatu. Danau biru sudah tidak terlihat lagi. Semua jalan tampak sama. Pepohonan tinggi berdiri di mana-mana seperti labirin gelap. Kita tadi lewat mana ya? Kata Rara pelan. Belum sempat mereka berpikir, kabut putih perlahan mulai turun menutupi tanah dan jalan setapak. Kabut itu semakin lama semakin tebal. Mimi langsung memegang tangan Rara erat-erat. Kita tersesat. Malam pun datang sepenuhnya. Suara jangkrik terdengar dari segala arah. Daun-daun bergoyang tertiup angin malam yang dingin. Bayangan pepohonan terlihat menyeramkan di tengah kabut. Piko mencoba terlihat berani, walaupun jantungnya juga berdebar kencang. Kita harus cari jalan pulang. Tapi kemana? Tanya Mimi hampir menangis. Rara menunduk sedih. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah karena tidak mendengarkan nasihat orang tua. Maaf, ini semua salahku karena aku terlalu penasaran. Mereka akhirnya duduk di bawah pohon besar sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, terdengar suara pelan dari atas pohon. Ketiganya langsung mendongak. Seekor burung hantu tua sedang memperhatikan mereka dari dahan pohon. Kenapa kalian ada di sini malam-malam? Itu kami tersesat, jawab Piko malu. Burung hantu itu pun menghela napas panjang. Aku sudah sering sekali melihat anak-anak kecil seperti kalian malam-malam keluar ke dalam hutan karena mereka penasaran. Maaf. Burung hantu itu lalu turun mendekati mereka. Sekarang dengarkan baik-baik. Mereka bertiga saling memandang. Rara, kamu memiliki pendengaran yang tajam.
gunakan itu untuk mendengar suara air danau. Piko, kamu memiliki tenaga yang kuat dan pemberani. Gunakan tenaga itu untuk membuka jalan. Dan Mimi, burung hantu itu tersenyum lembut. Gunakan keberanianmu. Mimi kaget. Keberanian? Tapi aku penakut. Berani bukan berarti tidak takut. Berani adalah tetap mencoba, walau rasa takut itu tetap ada. Kata-kata itu membuat Mimi terdiam. Akhirnya, mereka mulai berjalan kembali bersama-sama. Rara memejamkan mata sejenak dan mencoba mendengarkan suara di sekitar. Aku dengar suara air dari sana, katanya sambil menunjuk ke arah kiri. Piko segera mendorong ranting-ranting besar yang menghalangi jalan. Ayo lewat sini. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah jembatan kayu kecil yang sudah tua dan rapuh. Di bawahnya mengalir sungai yang cukup deras. Aku takut jatuh, kata Rara pelan. Mimi melihat jembatan itu sambil menarik napas dalam-dalam. Walaupun takut, ia melangkah lebih dulu. Kita jalan pelan-pelan saja, aku akan bantu. Rara dan Piko pun terkejut melihat Mimi yang biasanya paling takut, kini justru menjadi paling tenang. Mereka pun melewati jembatan itu bersama-sama dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, lihat! Seru Piko gembira. Dari kejauhan, terlihat cahaya biru danau biru memantul di antara pepohonan. Wah, kita berhasil, kata Rara senang. Mereka segera berlari menuju pinggir danau. Dari sana, jalan pulang akhirnya terlihat jelas. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh hewan-hewan hutan yang sejak tadi mencari mereka. Kalian tidak apa-apa? Tanya kakek burung hantu lega. Mereka mengangguk. Rara lalu berkata pelan, sekarang aku mengerti kenapa kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Piko tersenyum kecil. Dan aku belajar kalau berani itu bukan berarti nekat. Mimi juga ikut tersenyum malu-malu. Aku juga ternyata bisa berani. Sejak malam itu, mereka tetap suka berpetualang bersama. Namun, mereka menjadi lebih berhati-hati, saling mendengarkan, dan tidak pernah lagi pergi ke hutan malam hari. Persahabatan mereka pun menjadi semakin kuat. Ya, oke teman-teman, jadi seperti itu dongeng Danau Biru. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Danau Biru ini yaitu berani bukan berarti takut, tapi berani yaitu kita mampu dan bisa mencoba suatu hal yang baru, tapi tetap dengan sesuatu yang bermanfaat, bukan yang berbahaya. Selain itu, kita juga harus mendengarkan nasihat orang tua, karena nasihat orang tua itu sangat penting dan pastinya berisi peringatan atau bagaimana agar kita tetap waspada dan menjaga dalam suatu hal yang kita lakukan. Lalu yang ketiga yaitu setiap orang pasti memiliki kelebihan masing-masing seperti Piko, Rara, dan Mimi yang telah tadi diceritakan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.